Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Algifari dengan NIM 2202060002 ingin memaparkan soal UAS yang telah diberikan kemarin, yang dimana kontribusi filsafat Islam dalam peradaban dunia. Jadi video ini secara komprehensif menguraikan bagaimana filsafat Islam tidak hanya mewarisi dan melestarikan warisan intelektual Yunani, tetapi juga secara signifikan membentuk perkembangan filsafat Barat modern dan ilmu pengetahuan. Ini adalah narasi penting yang seringkali terlewatkan dalam sejarah pemikiran Barat. Jadi menunjukkan peran sentral peradaban Islam sebagai jabatan dan investor, dan inovator, penyelamatan dan kebangkitan filsafat Yunani. Salah satu kontribusi paling krusial yang disorot video adalah peran Islam dalam menyelamatkan filsafat Yunani. Pada saat peradaban zaman dan Eropa berada dalam zaman kegelapan dan minat terhadap filsafat Yunani yang meredup, dunia Islam justru dengan gigih menggali dan menghidupkan kembali karya-karya klasik ini. Ini bukan sekedar penerjemahan pasif, melainkan sebuah proyek besar yang didukung negara, di mana para ilmuwan Muslim menerjemahkan dan mempelajari dan mengkritisi dan mengembangkan ide-ide filosofi Yunani. Proses ini tidak hanya menjaga agar diskursus pemikiran Yunani yang tidak punah, tetapi juga memperkaya dan membangkitkan kembali semangat filosofis yang nantinya akan kembali ke Eropa. Tanpa upaya gigih ini, banyak karya-karya besar Aristoteles, ada Plato, dan pemikiran Yunani lainnya mungkin sudah lama hilang atau terlupakan ya. Internasionalisasi pengetahuannya dari lokal ke global. Video ini juga akan menekankan peran Islam dalam menginternasionalkan filsafat Yunani. Sebelum interaksi dengan dunia Islam, banyak orang Eropa tidak sepenuhnya menyadari luasnya khazanah filsafat Yunani justru melalui karya-karya filsuf Muslim yang diterjemahkan ke berbagai Eropa. Mulai mengenal dan menghargai kedalaman pemikiran Yunani. Menurut Nur Khalis Majid, ulama dan pemikiran Indonesia terkemuka, umat Islam adalah pionir dalam mengubah ilmu pengetahuan dari kepemilikan nasional atau regional menjadi kekayaan bersama umat manusia. Ini adalah konsep revolusioner yang mempromosikan akses universal terhadap pengetahuan, melengkapi filsafat dengan ilmu pengetahuan, fondasi sains yang modern. Poin yang sangat menarik adalah bagaimana para filsuf Muslim melengkapi filsafat Yunani dengan ilmu pengetahuan dari kepemilikan nasional atau regional menjadi kekayaan bersama umat manusia. Ini adalah konsep revolusioner yang mempromosikan akses universal terhadap pengetahuan, melengkapi filsafat dengan ilmu pengetahuan, fondasi sains modern. Poin yang sangat menarik adalah bagaimana para filsuf Muslim melengkapi filsafat Yunani dengan ilmu pengetahuan. Meskipun filsafat Yunani sangat kaya akan pemikiran abstrak dan logis, ia tidak secara langsung menghasilkan disiplin ilmu pengetahuan atau sains dalam pengertian modern. Disinilah peran ilmuwan Muslim menjadi sangat vital. Mereka tidak hanya puas dengan spekulasi filosofis, tetapi juga mengembangkan metode ilmiah empiris, melakukan eksperimen dan mengumpulkan data. Hal ini melahirkan berbagai bidang ilmu seperti optik, kedokteran, matematika, dan astronomi. Ilmuwan Yunani Demon bahkan mengakui bahwa Muslim itu dibantu Yahudi berhasil menembus jalan bantu filsafat Yunani akan membuka jalan Yunani dan membuka jalan ilmiah baru yang menjadi bagian integral dari sains modern. Ini adalah bukti nyata bagaimana peradaban Islam menjabati kesenjangan antara pemikiran filosofi dan penyelidik ilmiah. Islam pada filsafat Barat modern, jadi juga ini tidak lupa menyoroti dampak terdalam filsafat Islam terhadap perkembangan Barat modern, khususnya pada periode-periode transformatif yang dimana pendorong Renaissance dan reformasi Eropa. Nur Khalis Majid berpendapat bahwa Renaissance dan reformasi di Eropa yang sering dianggap sebagai kebangkitan kembali Eropa setelah abad pertengahan, secara langsung maupun tidak langsung adalah akibat persetujuan
Eropa dengan Islam. Ini terutama terlihat dari dalam adaptasi ajaran Islam yang mengedepankan humanisme, penghargaan terhadap manusia dan akal, serta penekanan pada ilmu pengetahuan sekitar abad 11 dan ke-12. Dunia Kristen mulai secara aktif menerima dan mengadopsi ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia Islam. Pondasi prestasi ilmiah Barat, Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa prestasi ilmiah besar Barat tidak mungkin tercapai tanpa rintisan dari para pendahulu Muslim. Bahkan Muhammad Abid Al-Jabairi, seorang intelektual Muslim terkemuka dari Maroko, dengan tegas menyebut orang Arab Islam sebagai pendiri peradaban Barat modern karena kontribusi mereka yang luar biasa. Ini adalah pengakuan atas peran fundamental yang dimainkan oleh cendekiawan Muslim dalam membentuk dasar-dasar ilmu pengetahuan dan pemikiran yang kemudian berkembang di Barat. Peran vital memikirkan nasional Ibnu Rushd, kebangkitan intelektual Eropa, banyak mewarisi mempengaruhi pemikiran ilmuwan dan filsuf Muslim, terutama pemikiran nasional Ibnu Rushd yang lahir di Spanyol Islam, karena Spanyol saat itu menjadi titik pertemuan utama antara peradaban Islam dan Barat. Pemikiran rasional Ibnu Rushd memiliki sentuhan langsung dan sangat mempengaruhi para pemikir Barat. Gagasan-gagasannya tentang akal, logika, dan hubungan antara filsafat dan agama memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan pemikiran rasional di Eropa, membuka jalan bagi abad pencerahan. Jadi secara keseluruhan video ini menyajikan argumen yang kuat untuk bahwa filsafat Islam adalah jembatan vital antara dunia kuno dan modern, serta katalisator bagi kebangkitan intelektual dan ilmiah Barat. Ini bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tetapi juga tentang inovasi dan menciptakan fondasi bagi peradaban yang akan datang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.